Halo semua, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang wow, bener-bener dahsyat, yaitu kekuatan alam yang membentuk planet kita. Ya, kita akan bahas soal bencana alam. Mulai dari tanah yang tiba-tiba berguncang sampai musim kering yang panjang banget, kita akan coba cari tahu apa sih sebenarnya bencana itu, kenapa bisa terjadi, dan gimana dampaknya buat kita semua. Oke, kita mulai dari sesuatu yang mungkin pernah kamu rasain sendiri deh. Pernah nggak ngerasain gempa bumi? Sekecil apapun itu getarannya. Nah, pertanyaan ini tuh penting banget karena ini langsung ngebawa kita ke inti topik kita. Saat dimana kekuatan alam yang luar biasa itu bersentuhan langsung dengan kehidupan kita. Untuk bisa benar-benar paham soal bencana, ada satu fakta dasar yang harus kita pegang dulu. Planet kita ini, bumi, itu nggak statis, nggak diem aja. Justru sebaliknya, bumi itu kayak organisme hidup yang terus-menerus bergerak, bergeser, dan ya, berubah. Perubahan-perubahan ini tuh hal yang alami banget buat bumi. Hujan yang turun, ombak di pantai, bahkan gunung meletus, semua itu adalah peristiwa alamiah. Proses yang terjadi ya karena memang begitu cara kerja planet kita, tanpa campur tangan kita. Anggap aja ini kayak detak jantungnya bumi yang lagi berdetak kencang. Nah, tapi disinilah muncul pertanyaan penting. Nggak semua peristiwa alam itu bisa kita sebut bencana kan? Jadi, kapan sih hujan biasa berubah jadi banjir bandang? Atau kapan getaran kecil jadi gempa yang merusak? Yuk kita coba bedah. Apa sih bedanya? Oke, di sini nih perbedaannya jadi jelas banget. Di satu sisi ada peristiwa alam, misalnya hujan yang turun, itu kan biasa. Di sisi lain ada bencana alam. Hujan yang sama, tapi saking derasnya sampai bikin satu kota kebanjiran. Jadi yang bikin beda tuh apa? Dampaknya ke kita, ke manusia. Sebuah peristiwa alam baru disebut bencana kalau udah merugikan dan membahayakan kita. Nah, sekarang kita udah tahu bedanya. Ayo kita tur singkat, kita lihat lebih dekat beberapa kekuatan alam ini. Kita bakal coba intip apa sih yang sebenarnya terjadi di balik beberapa bencana yang paling sering kita dengar. Yang pertama, gempa bumi. Kita semua tahu rasanya kayak gimana, tanah tiba-tiba bergetar atau berguncang hebat. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi jauh di bawah kaki kita sampai bisa bikin satu kota goyang? Ternyata ada beberapa pemicunya. Yang paling umum itu karena pergeseran lempeng-lempeng tektonik raksasa yang jadi kerak bumi kita. Tapi selain itu, aktivitas gunung berapi atau bahkan sekedar retakan di lapisan bumi itu juga bisa mengirim gelombang kejut yang kita rasakan sebagai gempa. Dan dampaknya, wah bisa luar biasa. Ini bukan cuma getaran biasa. Ini adalah energi raksasa yang bisa merobohkan gedung, bikin jalan raya retak, dan mengubah pemandangan cuma dalam hitungan detik. Ini benar-benar jadi pengingat ya, betapa rapuhnya semua yang kita bangun. Sekarang, kita pindah ke bencana yang sifatnya beda banget. Kalau gempa itu datang tiba-tiba, kekeringan ini musuh yang datangnya pelan-pelan. Bencana ini bukan soal adanya sesuatu yang dahsyat, tapi justru nggak adanya sesuatu yang paling kita butuhin, air. Penyebabnya mungkin kedengaran simpel ya, musim kemarau yang panjang banget atau curah hujan yang sedikit. Tapi ada faktor lain yang sering kita lupain, deforestasi alias penebangan hutan. Saat hutan ditebang, siklus air alami jadi terganggu dan ini bisa memperparah kekeringan. Nah, ini contoh yang pas banget gimana ternyata ulah kita sendiri bisa bikin amukan alam jadi makin parah. Lanjut, ini dia, salah satu pertunjukan alam yang paling spektakuler sekaligus paling ngeri, letusan gunung berapi. Ini adalah momen saat magma, gas, dan abu super panas menyembur keluar dari perut bumi. Jadi, kok bisa meletus? Gini deh, coba bayangin kita ngocok botol soda kencang banget. Tekanannya kan numpuk di dalam, sampai akhirnya, dor, tutupnya mental. Nah, kira-kira kayak gitulah yang terjadi di dalam bumi, tapi skalanya jauh lebih masif. Tekanan yang luar biasa besar ini maksa batuan cair atau magma buat naik dan meledak keluar lewat kawah. Tapi anehnya, di balik semua kehancuran ini, ternyata ada sisi positifnya loh. Walaupun letusan bisa membakar habis semua yang ada di sekitarnya, abu vulkanik yang keluar itu ternyata kaya banget akan nutrisi. Jadi seiring berjalannya waktu, daerah bekas letusan ini justru jadi punya tanah yang paling subur di dunia. Keren banget ya, gimana alam bisa membangun kehidupan baru dari sisa-sisa kehancuran. Oke, kita udah lihat beberapa contoh. Sekarang coba kita mundur sedikit deh, kita lihat gambaran besarnya.
Apa sih efek berantainya baik buat kita sebagai manusia maupun buat lingkungan hidup kita? Lihat deh, polanya kelihatan banget kan? Tiap bencana itu dampaknya double. Gempa itu nggak cuma merusak rumah kita, tapi juga bikin tanah jadi retak. Kekeringan bukan cuma bikin kita gagal panen, tapi juga mengeringkan sungai tempat hidup hewan-hewan liar. Sama juga kayak kebakaran hutan, nggak cuma bikin polusi udara, tapi juga menghancurkan rumah bagi ribuan jenis hewan. Ini nunjukin kalau nasib kita sama nasib planet ini tuh benar-benar nyambung. Dan ini balik lagi ke poin yang tadi, peran kita dalam semua ini. Api unggun kecil yang kita lupa matiin bisa jadi kebakaran hutan ribuan hektar. Sampai yang kita buang sembarangan, malah nyumbat saluran air dan bikin banjir. Mungkin alam yang nyalain korek apinya, tapi seringkali tindakan kita sendiri yang justru nyiram bensin ke apinya. Jadi setelah ngobrolin semua ini, apa sih intinya? Apa yang bisa kita ambil dari penjelajahan singkat kita tentang kekuatan alam yang super dahsyat ini? Poin utamanya itu ini, kita belajar ini semua bukan biar jadi takut, tapi biar kita jadi lebih sadar. Dengan mengenali kekuatan-kekuatan ini, kita bisa lebih menghargai planet kita. Kita belajar untuk jadi mitra yang lebih baik bagi bumi, bukan cuma sekedar numpang lewat. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Dengan semua pengetahuan ini, gimana caranya kita bisa jadi lebih bijak dalam membangun kota, mengelola sumber daya, dan akhirnya hidup berdampingan dengan alam? Nah, itu tantangan buat kita semua. Terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kali ini.